Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu semua, siswa PGSD semester 4 Universitas Terbuka Kelompok Belajar Melak Kutai Barat yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mengikuti sesi perdana kita, yaitu di pertemuan yang kedua ya, karena pertemuan yang pertama kita kegiatan prasesi belum masuk ke materi. Nah, materi di semester 4 ini saya diberikan amanah untuk memberikan atau menyampaikan materi komputer dan media pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu sudah menerima mendapatkan modul dalam bentuk cetak dari Universitas Terbuka, dan Bapak Ibu sudah mempelajari sekilas ya isi garis besar dari modul tersebut, terutama di bagian pertama ya, yaitu terkait dengan dasar-dasar pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran. Nah, saya ingin mencoba Bapak Ibu memberikan tanggapan ya sebelum kita masuk materi terkait komputer sebagai media pembelajaran. Bisa diberikan komentar atau pendapat oleh Bu Kristi Melani. Bu Kristi Melani ya, kenapa kita memerlukan media ya di dalam proses pembelajaran? Kita memerlukan media pembelajaran untuk itu membantu dalam kelas sebagai media supaya anak lebih mengingat dan juga membantu anak supaya tahu itu ya. Oke, bisa membantu anak supaya lebih memahami dan lebih tahu. Bisa ditambahkan lagi Bu Afni Apriani, ada gangguan sinyal? Agar memudahkan mendapatkan informasi. Ya, agar atau untuk memudahkan mendapatkan informasi, boleh. Oke, bisa ditambahkan lagi Ibu Andria Ningse. Sebagai alat bantu untuk mempermudah siswa untuk memahami. Ya, sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam memahamkan kepada siswa, betul sekali ya. Disempurnakan lagi, ditambahkan lagi dengan Bu Cipta Purnama Sari. Dalam pembelajaran berorientasi pada pencapaian kompetensi oleh siswa. Cara pemandangan DDCH di atas tentu saja tidak sesuai lagi dengan cepat perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Apabila guru menjadi satu-satunya sumber dalam proses pembelajaran, maka sesuai ini kemampuan kita sebagai guru harus menyampaikan semua informasi otak kita, kemampuan yang kita sebagai guru yang menyampaikan informasi untuk disampaikan kepada siswa kita. Oke, baik sekali. Ditambahkan sedikit lagi Bu Dela Indah, monggo Bu Dela Indah. Media pembelajaran diartikan sebagai suatu alat atau bahan yang mengandung informasi atau pesan pembelajaran. Penggunaan media dalam hal ini ditujukan untuk memperlancar jalannya komunikasi dalam proses pembelajaran. Ya, kata kuncinya di memperlancar jalannya komunikasi dalam proses pembelajaran ya, dari jawaban Bu Dia. Bu Dewi Nuraini, gimana pendapatnya? Monggo. Tujuan penggunaan media belajar adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik dan lebih menyenangkan kepada siswa. Oke, kata kuncinya agar lebih menyenangkan bagi siswa, maka perlu media-media. Baik. Ada lagi, silakan Bu Fitri Kristiana, apa pendapatnya? Hampir sama Pak, untuk membuat siswa lebih menarik dalam belajar, juga memperluas wawasan siswa serta guru itu sendiri. Baik, oke, sudah kita bisa rangkum ya mengapa
dan apa ya kita harus menggunakan media pembelajaran. Bisa di slideshow Pak Iim. Baik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sangat memerlukan sekali media di dalam proses pembelajaran, karena media pembelajaran memiliki banyak peran dan memiliki banyak fungsi seperti yang tadi sudah Bapak Ibu kemukakan ya. Media pembelajaran ini menjadi lebih menarik dan interaktif, di mana siswa diharapkan akan lebih tertarik dengan cara-cara kita mengajar ya. Media-media itu nanti Bapak Ibu bisa gunakan foto, bisa gunakan video, bisa gunakan gambar, kartu-kartu ya, dan media-media yang ada di lingkungan kita. Jadi yang kita bisa gunakan untuk media di dalam proses pembelajaran tidak hanya yang berbasis IT atau komputer, tapi benda-benda di sekitar kita yang kira-kira mendukung sesuai dengan tujuan pembelajaran, topik pembelajaran kita bisa gunakan agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Dan fungsi lain dari media di dalam proses pembelajaran ini agar untuk menjadi lebih konkret dan nyata, menghadirkan sesuatu lebih konkret dan nyata ya, di mana diharapkan siswa akan lebih mudah mempelajari sesuatu secara langsung, dapat dilihat, didengar, dipegang, dan bahkan dirasakan. Nah, tentunya ini akan menjadi sesuatu hal yang akan dirasakan siswa terasa lebih konkret dan nyata. Misalnya ketika kita cerita tentang proses terjadinya gerhana bulan, proses meletusnya gunung terjadi, tentu saja ketika itu hanya diceritakan dengan bahasa-bahasa lisan, ini akan menjadi sesuatu yang abstrak. Ketika kita gunakan media untuk menggambarkan itu, entah itu bentuknya animasi, entah itu bentuknya video rekaman langsung, ini akan membuat lebih nyata bagi siswa. Oh, terjadinya gempa itu akibat begini ya, ada pergeseran ini dan seterusnya ya. Ini kita akan gunakan untuk memperjelas sehingga konsep dari ide yang kita sampaikan itu lebih konkret dan lebih nyata. Maka ini akan sangat penting kita gunakan kepada siswa. Dan fungsi lain dari media ini juga mampu mendorong siswa belajar secara lebih mandiri. Program-program audio visual ada dalam bentuk kaset, dalam bentuk CD untuk pelajaran bahasa atau pelajaran yang lain. Ini siswa bisa gunakan secara mandiri tanpa harus kehadiran guru. Banyak sekali beredar perangkat-perangkat seperti tersebut, baik itu yang didistribusikan melalui internet maupun yang dijual di toko-toko buku ya, CD-CD pembelajaran. Ini siswa bisa membeli perangkatnya sesuai dengan keinginannya dan bisa dipelajari secara mandiri. Dulu saya waktu masih sekolah itu dan waktu kuliah juga ada materi pelajaran bahasa Inggris ya, saya beli satu perangkat kaset ya, dulu dalam bentuk kaset masih ya pita itu ya, kaset pembelajaran bahasa Jepang ada, saya pernah beli bahasa Inggris juga begitu, ada kasetnya, kita putar berulang-ulang itu sehingga kita lebih memahami dan bisa hafal kosakata, karena di dalam pelajaran bahasa itu yang penting diperlukan adalah banyak menghafal kosakata. Kemudian dengan media, materi pembelajaran menjadi lebih terstandarisasi ya, ada standar-standar yang bisa dibakukan ya, sehingga siswa nanti akan memperoleh sesuatu yang sama dan merata. Katakanlah mapel tertentu, kemudian Kemendikbud membuat medianya, maka bisa ini digunakan oleh seluruh guru di Indonesia untuk kategori kelas sekian ya, semester sekian. Ini ada standarisasi. Nanti akan saya berikan
Saya perlihatkan contoh-contoh yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh kementerian. Nah, fungsi lain dari media yaitu siswa bisa memanfaatkan sumber yang beraneka ragam. Ya, sumber belajar ini tidak semata-mata dari gurunya saja. Ya, banyak sekarang sumber-sumber belajar yang bisa kita peroleh dari media maya, ya, mau dari YouTube banyak, mencari di Google juga banyak, website-website baik itu buatan pemerintah maupun swasta juga melimpah. Jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar, lingkungan sekitar pun bisa menjadi sumber belajar. Nah, mengapa kita memerlukan media di dalam proses pembelajaran? Ya, kita ketahui bahwa media pembelajaran ini diperlukan karena keterbatasan manusia untuk mampu melihat, untuk mampu mendengar, bahkan merasakan segala sesuatu yang kita pelajari. Di mana media ini adalah segala sesuatu yang menjadi perantara yang berisi pesan untuk dipelajari. Yang mana diharapkan penggunaan media untuk pembelajaran sejalan dengan teknologi yang berkembang di masanya. Ya, sekarang saat ini eranya era digital, eranya pendidikan 4.0, ya, di mana media yang paling dominan adalah pendidikan yang media yang berbasis IT, media digital yang berbasis mobile, yang bisa dibawa kemana-mana, yang bisa bergerak dan bisa diakses kapan saja. Ini media yang tren sesuai dengan masanya, sehingga kita nanti akan membuat media sesuai dengan masa saat ini. Kalau mungkin teman-teman menemukan di modul, ya barangkali itu masih cetakan tahun sekian, saat itu barangkali media itulah yang terbaru, yang tercanggih. Ya, ternyata saat ini sudah berkembang begitu pesat. Apa yang ada sekarang boleh jadi belum tertulis di modul itu. Ya, belum ada di modul itu, ya. Teknologi-teknologi yang tercanggih saat ini belum bisa jadi belum tertulis di modul. Oleh karena itu nanti kita akan mengikuti perkembangan sesuai dengan masanya. Nah, siswa lebih mudah belajar bila yang mereka pelajari adalah sesuatu yang sudah mereka kenal dan lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pengalaman belajar untuk anak dimulai dari tingkatan yang paling nyata. Pertama yaitu pengalaman langsung, dia mengalami langsung sebuah kegiatan. Kemudian dari pengalaman-pengalaman yang diamati langsung itu juga menjadi sesuatu media pembelajaran tersendiri, ya. Pengalaman yang diciptakan oleh siswa bisa, ya. Kemudian pengalaman yang diamati lewat media lain juga bisa, ya. Pengalaman lewat simbol-simbol atau tulisan atau gambar. Nah, sumber belajar tidak dibatasi hanya pada hal-hal yang bersifat kebendaan fisik saja, ya, tetapi juga mencakup lingkungan dengan segala kelengkapan komunitas, ya, termasuk dalam kategori sumber belajar, sekaligus juga sebagai media pembelajaran, ya. Mari kita lihat contoh, ya. Bila kita mengerjakan konsep jual beli, maka sumber belajar yang terlihat di dalamnya, ya, bukan saja meliputi uang, barang yang dijual, warung atau toko atau pasar, tetapi juga melibatkan manusia sebagai pelaku jual beli. Bagaimana sikapnya, sopan santunnya di dalam jual beli, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana proses tawar menawar, ya, termasuk pula hubungan antar pembeli, interaksi, ya, yang ada ini bagian dari sebuah sumber belajar yang kita bisa gunakan, ya, dan anak-anak bisa langsung terlibat dalam proses pembelajaran, ya. Ada biasanya juga kelas-kelas sekolah dasar, ya, kelas rendah, ya, 1, 2 atau 3. Nah, kadang diberikan pengalaman langsung, misalnya dikasih modal 25.000 atau 50.000,
dilepas, disuruh ke mall atau ke pasar, oke, silakan dibelanjakan di sana. Entah apa yang dipilih terserah gitu ya. Yang penting uangnya cukup. Ini proses bagian media pembelajaran di mana pengalaman langsung, keterlibatan langsung ini menjadi sesuatu yang bisa melekat lama ya di hati anak-anak. Di sana banyak unsur-unsur yang akan terlibat. Unsur matematikanya nanti akan menghitung ketika uangnya 50.000 harganya sekian, akan kembalian berapa, ada unsur matematikanya. Kemudian ada unsur sosialnya, bagaimana interaksi antara si anak saat membeli ya, dan penjualnya ya, dan hal-hal yang lain yang sangat penting dan berharga ya. Pengalaman langsung seperti itu ya, tidak hanya bersifat verbalistik atau kata-kata saja. Nah, di dalam pemanfaatan media di dalam pembelajaran ini ada terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama adalah pemanfaatan media yang didesain khusus atau by design. Yang kedua, pemanfaatan media yang sudah tersedia. Media yang didesain khusus adalah media yang secara sengaja dan terencana dikembangkan untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu. Jadi di dalam mata kuliah ini salah satunya nanti akan Anda membuat media pembelajaran sesuai desain yang teman-teman perlukan di dalam proses pembelajaran. Sedangkan media yang kedua adalah media yang sudah tersedia ya, atau by utilization ya. Di mana media ini banyak sekali di pasaran ya, siap pakai. Dalam ini berarti guru tidak perlu membuat baru, guru tidak perlu merancang baru, guru tinggal bagaimana memanfaatkannya ya. Entah itu dalam bentuk audio kaset, CCTV video pembelajaran ya, atau dengan media-media alat peraga. Ini sudah tersedia, baik itu yang dijual secara komersil maupun yang diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma. Juga program-program seperti channel BBC London, Radio Australia itu juga bisa kita gunakan sebagai media yang termasuk kategori media yang sudah tersedia. Dulu waktu saya zaman SD SMP memperdalam bahasa Inggrisnya ya, setiap hari ada siaran yang namanya English for apa ya dulu dari Radio Australia. Saya suka dengarkan itu siaran Radio Australia tentang pembelajaran bahasa Inggris di sinyal radio SW dulu ya namanya. Radio SW itu bisa menjangkau antar negara bahkan benua. Disiarkan dari Australia bisa kita jangkau sampai di sini melalui frekuensi SW. Ada itu BBC London dan Radio Australia itu yang tangkapannya bagus, yang dulu sering saya dengarkan ya, baik untuk mempelajari bahasa Inggris maupun berita-berita dunia ada di sana. Oke, sekarang kita akan melihat ya media yang sudah tersedia. Oke, buka situs yang namanya Rumah Belajar. Ketik aja Rumah Belajar Kemdikbud. Ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan sudah memanfaatkan portal Rumah Belajar? Baru hari ini dengar, Pak. Baru hari ini mendengar. Ya, sayang sekali ini. Dibuka Pak, portal Rumah Belajar ini sudah disediakan oleh pemerintah Kemendikbud sejak 2011. Ternyata hari ini juga ada yang baru mendengar ya. Jadi portal Rumah Belajar ini layanannya hampir sama dengan Ruang Guru. Saya katakan hampir sama karena ada layanan yang sama ya, yaitu menyediakan konten-konten video pembelajaran yang disajikan oleh guru-guru terpilih dengan mapel apapun ya. Konten video pembelajaran dan bentuk soal-soal. Di Rumah Belajar lebih sekedar konten video pembelajaran, tapi banyak sekali ragam media yang nanti teman-teman bisa gunakan di dalam proses pembelajaran, baik di kelas secara langsung atau melalui
daring. Kita akan coba kupas isi di dalamnya. Ada apa saja rumah belajar ini, isinya apa dan bagaimana cara memanfaatkannya. Dan rumah belajar ini Bapak Ibu, kontennya dibuat oleh guru-guru juga, jadi dari guru untuk guru. Ya Bapak Ibu, nanti yang memiliki kemampuan membuat media yang bagus bisa masuk ke sini ya melalui lomba ya. Kementerian Pendidikan setiap tahun ada lomba. Mulai tahun 2017 kemarin ada yang lomba yang disebut dengan membatik, ada juga lomba yang disebut dengan pembatik. Ya, ada membatik, ada pembatik. Ini lomba. Nah, hasil karyanya nanti dimuat di dalam rumah belajar ini. Coba buka lagi Pak. Coba kayak apa sih yang pembatik itu Pak, di tab yang baru aja ini nanti kita kupas lebih dalam lagi, tab yang baru, buka tab baru. Apa itu Bapak Ibu pembatik? Itu kembajangan dari pembelajaran berbasis TIK yang merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru ya. Program peningkatan kompetensi TIK guru, bukan guru TIK ya, berbeda Bapak Ibu yuk, TIK guru dengan guru TIK. Jadi guru mapel apapun melalui program ini akan ditingkatkan kompetensinya, kompetensi di bidang pemanfaatan TIK yang mengacu pada kerangka kompetensi UNESCO. Jadi kurikulumnya mengikuti kurikulum standar UNESCO. Bapak Ibu nanti bisa ngikuti tahun depan karena sekarang sudah berjalan ya. Manfaat mengikuti kegiatannya nanti Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi literasi TIK, kemudian meningkatkan kompetensi implementasi TIK, dan masih banyak lagi, kita lihat di bawahnya lagi. Terus mendapatkan sertifikat setiap level ya. Jadi ini nanti kegiatannya berlevel-level Bapak Ibu ya. Terus gulung lagi Pak. Dan berkesempatan menjadi duta rumah belajar di provinsi masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sampai berhasil mengikuti level tertinggi yaitu di level 4, Bapak Ibu nanti bisa dianugerahi ya, diseleksi menjadi sebuah status khusus yaitu sebagai duta rumah belajar. Masing-masing provinsi setiap tahun dipilih satu yang terbaik ya. Saya dimasuk kemarin di tahun 2018 ya, menyisikan 600 guru lainnya ya. Dan ini kompetisinya atau lombanya ini lintas jenjang ya. Tahun 2017 yang memenangkan guru SMA, 2018 saya sendiri guru SMK, 2019 guru SD yang memenangkan, 2020 guru SMP. Dan nanti 2021 masih dalam proses, sekarang sudah seleksi level 3. Jadi ada level 1, 2, 3 sampai 4. Nah, ini karya-karya guru-guru yang mengikuti pelatihan ini menjadi media di rumah belajar yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh guru se-Indonesia. Nah, sebagai gambaran Pak, kalau kita mengikuti level 1 apa saja sih yang dilakukan ya. Di level 1 itu nanti Bapak Ibu akan diberikan modul membaca secara mandiri ya. Membaca secara mandiri, dibaca modulnya, nanti akan ada pertanyaan. Bapak Ibu jawab, 70% benar, Bapak Ibu lulus, dapat sertifikat. Kemudian nanti naik ke jenjang kedua, yaitu di level 2, Bapak Ibu akan dibeli modul lagi, belajar mandiri dari modul, dan Bapak Ibu akan diminta untuk membuat video pembelajaran. Nah, salah satu modul tersebut akan mengajarkan Bapak Ibu bagaimana langkah-langkah membuat video pembelajaran. Termasuk mata kuliah ini nanti Bapak Ibu akan dapat bekal membuat video pembelajaran sehingga Bapak Ibu bisa gunakan untuk level 2 kalau nanti tahun depan mengikuti. Nah, di level 3 ini juga sama, nanti akan ada modul, kemudian ada tantangan baru yaitu membuat media pembelajaran yang bentuknya interaktif. Interaktif, nah biasanya ini ada menu materi, ada menu soal, ada menu simulasi ya, yang bisa diklik sana klik sini, itu namanya media interaktif. Ini di level ketiga. Jadi di level ketiga juga ada modul juga, dan ada pertanyaan yang harus dijawab, 70% benar, dan tantangannya membuat media dalam bentuk interaktif. Lolos masuk ke
level 4. Nah, di level 4 ini Bapak Ibu ditantang untuk kompetensinya di dalam hal kolaborasi. Ya, bagaimana kita membangun jejaring pembelajaran. Bapak Ibu diminta untuk mendiseminasikan, ya, berbagi ke guru-guru di sekitarnya. Boleh di sekolah sendiri, boleh di sekolah tetangga, ya. Tentang apa yang Bapak Ibu sudah peroleh dari bimbingan teknis pembatik dari level 1 sampai 3. Ini di tantangannya di level 4. Baru nanti Bapak Ibu kalau memiliki sasaran yang paling banyak, sangat berpeluang untuk menjadi duta rumah belajar, dapat hadiah laptop, handphone, dan nanti Bapak Ibu ada penugasan khusus, termasuk sosialisasi apa dan bagaimana rumah belajar di daerah terdekat Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, karya-karya dari peserta pembatik ini baik itu level 2, 3 hingga 4 ada di rumah belajar. Nanti kita akan tengok lebih lanjut rumah belajar. Oke, ini tadi yang pembatik. Kita lihat yang membatik, Pak, sebelum masuk ke rumah belajar sebagai media yang sangat lengkap untuk para guru. Ketik lagi membatik, ya, membuat bahan ajar berbasis teks ini, Bapak Ibu juga sama sudah dilakukan mulai 2017. Ya, ini bisa diikuti oleh semua komponen. Apa sih Bapak Ibu yang nanti bisa kita buat untuk lomba ini? Kita lihat ya. Lomba ini nanti masih berlangsung Bapak Ibu sampai 21 Oktober. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki kompetensi, ya, mungkin sudah hobi membuat media pembelajaran, nanti bisa ikut juga, masih belum tertinggal, masih ada waktu 2 minggu lagi. Ada 4 tipe, 4 kategori media pembelajaran berbasis TIK. Oke, nah ini Bapak Ibu, yang pertama kategori motion grafis, ya. Bahan ajar dalam kategori motion grafis. Ini isinya animasi-animasi yang dinamis, ya, mengenai pembelajaran. Ya, Bapak Ibu bisa gabungkan unsur kartun, ya, kartun, animasi teks atau huruf, kemudian suara dan musik. Hanya itu saja Bapak Ibu motion grafis. Bukan video pembelajaran yang di pembatik tadi. Kalau di pembatik tadi Bapak Ibu membuat video pembelajaran yang nanti wajah Bapak Ibu harus muncul di sana, ya. Kalau di motion grafis wajah tidak perlu muncul di sana, cukup kartun, animasi, tulisan, ya. Yang mana motion grafis tersebut mampu memberikan materi, ya, pembelajaran ke siswa. Bentuknya file MP4 video, ya. Motion grafis ini outputnya video Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah membuat, ya, bisa ini ikut lomba membatik 2021 sampai tanggal 21 Oktober, masih ada 2 minggu lagi. Atau bisa modelnya adalah game edukasi. Kan banyak kita temukan juga game-game, ya, di internet ini, ya, yang bersifat edukasi, ya, yang tidak bersifat edukasi atau yang merusak juga banyak, ya. Nah, yang di sini adalah yang dilombakan adalah game yang bersifat edukasi, yang dilombakan oleh kementerian. Hadiahnya ratusan juta itu nanti. Ada juga kategori laboratorium maya, lab maya. Ya, kayak apa sih bentuknya media bahan ajar berbentuk lab maya? Nanti saya perlihatkan di berikutnya, ya. Kemudian ada dalam bentuk augmented reality. Format filenya APK, berarti ini diakses melalui Android. Nah, ini keempat bahan ajar ini merupakan bahan ajar berbasis TIK. Ya. Harapannya nanti Bapak Ibu menguasai, ya, minimal untuk mata kuliah ini Bapak Ibu memiliki satu kompetensi, ya, membuat video pembelajaran atau motion grafis. Lomba-lomba ini juga hasilnya Bapak Ibu bisa manfaatkan dan dimanfaatkan juga oleh siswa di portal rumah belajar. Coba kita lihat apa saja isinya rumah belajar ini, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk pembelajaran di kelas, ya. Ya, ada yang namanya kelas maya. Nah, kelas maya ini digunakan untuk proses distribusi bahan ajar,
proses interaksi soal-soal yang kalau di UT namanya LMS UT ya, UT ACID ya, Bapak Ibu buka aja UT ACID, Bapak Ibu nanti login di situ, nanti ada materi, ada topik, ada soal. Nah, kelas Maya ini fungsinya sama dengan itu. Kalau UT menggunakan teknologi open source namanya Moodle ya. Moodle ini yang digunakan oleh OT, ini aplikasi khusus pembelajaran learning management system untuk mengolah sistem, bukan berisi konten ya, kontennya nanti guru sendiri atau dosen yang menginput. Nah, di Kemendikbud Rumah Belajar ada aplikasi yang namanya Kelas Maya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar kelas Maya yang lain, coba bisa disebutkan kelas Maya yang lain selain tadi LMS. Bisa Bu Isna. Halo, assalamualaikum Bu Isna. Yang kata ya. Iya Pak. Ya, Bu Isna, kira-kira aplikasi yang sama dengan kelas Maya atau dalam bentuk LMS ini apa yang Ibu Isna kenal ini selain kelas Maya Rumah Belajar atau LMS-nya UT ACID dengan Moodle? Apa kira-kira contoh yang lain? Kalau saya Pak, e-learning, kalau enggak Simpatika Pak. Ada Simpatika ya, ada e-learning. Ya, Bapak Ibu pernah mendengar Google Classroom? Atau pernah menggunakan, siapa yang sudah pernah menggunakan Google Classroom? Sudah Pak, pernah Pak, Classroom Pak. Ya, jadi Google Classroom itu sama dengan LMS UT ACID, sama dengan kelas Maya yang buatan Kementerian Pendidikan ya. Fungsinya untuk distribusi bahan ajar ya, proses absensi juga bisa dilakukan, evaluasi siswa. Nanti Bapak Ibu memberikan tugas-tugas, soal-soal yang diberikan oleh siswa ya. Coba Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan atau memanfaatkan Google Classroom di dalam proses pembelajarannya bisa ditulis di live chat ya. Bisa ditulis di live chat siapa saja, berapa orang yang sudah pernah menggunakan Google Classroom sebagai proses manajemen pembelajaran seperti kelas Maya atau LMS ACID ya. Saya tunggu. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu menuliskan siapa saja yang sudah pernah memanfaatkan Google Classroom, silakan ditulis di live chat. Kalau apa baru mau pelajari gimana Pak? Soalnya saya lagi mau pelajari juga sih Classroom tapi belum pernah menggunakan. Oke, boleh juga ditulisnya sedang proses mempelajari gitu kan. Boleh ditulis sedang proses mempelajari atau sudah menggunakan mungkin 1 tahun terakhir ya, karena selama pandemi ini aplikasi itu banyak digunakan oleh guru-guru ya selama pandemi ini ya. Mungkin sebelumnya belum pernah dicoba, baru mendengar ya. Selama pandemi terjadi percepatan guru di dalam proses pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Ya, coba boleh Bapak Ibu. Karena dulu Pak waktu semester pertama itu guru bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran itu melalui Classroom Pak, sebelum ada Microsoft Teams ini Pak. Sebelum ada Microsoft fungsinya fungsi Microsoft Teams sebetulnya dengan Google Classroom berbeda ya. Kalau Microsoft Teams ini kan untuk pembelajaran yang sifatnya sinkronus ya, tatap maya seperti ini ya, tatap maya seperti ini. Kalau yang Google Classroom itu asinkronus itu tidak real time. Hari ini misalnya saya mendistribusikan bahan ajar, boleh nanti mahasiswa melihatnya nanti malam, boleh besok ya. Hari ini saya ngasih soal barangkali gitu ya, boleh nanti malam atau besok. Jadi sistemnya, platformnya berbeda ya antara sinkronus dan sinkronus. Kalau Microsoft Teams untuk sinkronus tatap maya seperti ini, kalau Google Classroom untuk asinkronus. Dari Ibu Fitri Kastiana katanya sudah pernah belajar memakai dan sekarang di sekolah anak-anak juga memakai Classroom ya, baik sekali ya. Jadi pernah belajar dan digunakan. Kemudian yang belum menggunakan boleh juga dituliskan ya, belum pernah boleh yang tuliskan lagi yang lain ya, siapa saja yang sudah pernah baru tahap mempelajari atau sudah mengimplementasikan silakan ditulis di live chat.
Oke, ada lagi yang kayak menyatakan belum pernah Bu Natalia, belum pernah. Kemudian Pak Im masih proses ya untuk mempelajari sistemnya dan nanti bisa digunakan ya dalam proses pembelajaran di semester berikutnya ya, karena selama pandemi itu sangat perlu sekali ya, terutama untuk kelas atas lah ya. Nah, selain kelas maya, di rumah belajar ada yang disebut dengan sumber belajar. Coba Pak diklik Pak, di dalamnya sumber belajar itu klik kanan, pilih tab. Ada apa saja sih di dalam sumber belajar? Kita coba tengok di dalamnya. Nah, ketika Bapak Ibu klik sumber belajar yang tadi di rumah belajar, maka di situ akan terpapar konten-konten atau media-media pembelajaran Bapak Ibu. Ada yang dalam bentuk web, ada yang dalam bentuk video. Yang di atas itu yang dalam bentuk video. Jadi kalau ada kiriman video terbaru dari guru yang mengirim ke sini, maka nanti ada ya konten video terbaru. Kemudian ada juga konten web terbaru. Konten audio terbaru ini isinya ya audio-audio, ya cerita-cerita di situ ya, pemaparan-pemaparan materi, dongeng ya, kebanyakan dongeng atau cerita rakyat di situ yang dipaparkan di dalam konten audio ini. Dan ini penting juga kita berikan untuk siswa ya, karena kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda dalam memahami sebuah materi. Ada yang tipe auditori. Tipe auditori ini akan suka atau senang dengan konten yang dalam bentuk audio. Dia akan mengembangkan imajinasinya ya. Biasanya ketika di kelas tipe auditori itu matanya tidak fokus ke papan tulis, tidak fokus ke wajah guru, tetap paham ya. Beda dengan tipe yang visual ya. Dia harus fokus matanya ke papan tulis, ke wajah gurunya ya. Nah, coba diklik Pak salah satu model yang audio dulu Pak. Coba diklik sembarang topik yang dari yang ada ini, topiknya banyak sekali nih ya. Ini yang dimunculkan kan hanya beberapa, tapi nanti ada selengkapnya. Coba diklik sembarang nih, apa ini wafatnya apa. Oke, diklik tombol audionya, diklik dan kita coba dengarkan. Nah, coba lihat media lain Pak dalam bentuk web ya. Jadi ciri khas interaktif ada tombol-tombol yang bisa kita klik. Tombol next, tombol back, tombol home, dan tombol ke materi-materi yang terkait. Nah, ini Bapak Ibu materinya. Ada pendahuluan, ada komponen dasar, ada materi, ada tes akhir ya. Coba dilihat Pak yang di bagian materi Pak. Ada juga itu tombol sumber dan profil yang membuat siapa, ada muncul itu. Nah, ini komponennya lengkap Bapak Ibu. Materi-materi, nah di sini ada banyak sub materi. Ada materi unsur lingkaran, keliling lingkaran, luas lingkaran ya. Kita tinggal pilih juga. Coba Pak pilih salah satu Pak, entah itu keliling atau luas. Ya. Nah, ini sebagai contoh, ini kita lihat unsur lingkaran ya. Ada digambarkan di situ bagian-bagian lingkaran ya. Kemudian di sana ada jari-jari, ada diameter ya. Dan di situ juga ada petunjuk ini, arahkan kursormu pada bagian atau garis pada gambar di atas secara tepat. Nah, ini bisa interaktif Bapak Ibu. Nanti gambar lingkaran itu boleh jadi nanti akan bergerak, beranimasi ya. Akan ada keterangan tambahan ya, sesuai dengan petunjuk yang dia maksudkan. Nah, ini misalnya titik O. Titik O adalah titik pusat lingkaran ya, kita tunjuk. Coba dilihat lagi Pak, titik B atau A, mana yang jari-jari ya, atau mana yang kategori tertentu ya, unsur-unsur dalam lingkaran ya. Nah, ini guru matematika bisa memanfaatkan ini. Nah, sajian yang lain yaitu dalam bentuk
video ya. Ini tadi dalam format media interaktif, formatnya web. Bagaimana dengan media TI yang lainnya yang dalam bentuk video? Buka lagi Pak. Coba sekarang cari yang SD Pak, tingkatan SD, kita lihat. Jadi cara memfilternya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kita pilih tingkatannya dulu, kemudian kita pilih kategorinya SD. Nah, sekarang ada filter selanjutnya, mau SD kelas berapa, mapel kelas berapa, nanti ada pilihan berikutnya. Oke, semua kelasnya diklik, kemudian kita filter ke kelas tertentu. Ya, pilih sembarang, mau kelas 6 atau kelas 1, silakan Pak. Pelajarannya juga bisa pilih ya. Selain kita bisa memfilter dari kelasnya juga pelajarannya, misalnya kelas 5 ya, klik kelas 5. Oke, akan muncul media-media untuk kelas 5 semua pelajaran. Tapi kalau pelajarannya kalau dipilih lagi, coba pelajaran apa, matematika, oke, atau apa, IPA atau IPS, silakan. Ya, ada di situ beberapa topik. Iklan media elektronik, ya, iklan media cetak dalam format video. Coba diputar Pak, salah satu videonya boleh. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Kita coba lagi Pak, lihat sumber, kembali ke titik-titik di sumber belajar tadi yang pojok kiri atas. Kalau SD udah banyak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu terbantu sekali ya. Kalau SMK baru sedikit nih, coba multimedia coba Pak, kalau nggak semua mapel atau multimedia. Saya ada membuat di multimedia, coba Pak, nggak muncul ya. Komputer jaringan masih kosong ya. Multimedia juga baru satu, saya sendiri Bapak Ibu, coba dibuka Pak. Nah nanti Bapak Ibu di semester ini salah satu bentuk tagihan atau tugasnya Bapak Ibu membuat video pembelajaran seperti ini ya. Jadi ada memperlihatkan sosok gurunya dan juga ada materinya. Nah sosok gurunya ini boleh muncul sepanjang tayangan, bisa ya, sepanjang tayangan dari awal sampai akhir ada gurunya menjelaskan, muncul terus bisa. Atau nanti dikombinasikan, gurunya nanti muncul di awal saja, memberikan pengantar, memberikan persepsi, baru nanti ke materi intinya langsung wajah gurunya menghilang, seperti itu bisa ya. Nanti di akhir lagi muncul lagi wajah gurunya untuk memberikan kesimpulan ya, muncul lagi, seperti kombinasi seperti itu bisa. Atau seperti yang saya buat ini ya, dari materi awal sampai akhir saya muncul terus, di mana materinya ada di papan tulis yang ada di belakang saya itu. Ini adalah salah satu contoh video pembelajaran nanti yang Bapak Ibu ada tagihannya di mata kuliah ini ya. Ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa muncul di tugas 5 ya, antara tugas 5 atau 7. Untuk tugas nanti, untuk pembuatan tingkat pendidikannya nanti Pak, kita bebas milih atau dipilihkan Pak? Ya sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekarang. Kalau misalnya sekarang ngajar kelas 3, silakan materi kelas 3. Tetapi misalnya Bapak Ibu saya tidak ngajari Pak di tata usaha, ya boleh milih, silakan ya. Saya di perpustakaan Pak tidak ngajar, ya silakan sembarang mau milih kelas 2 ke kelas 3 ya, dari silabus itu yang Bapak Ibu kuasai. Nah kalau yang mengajar ya tentunya sesuaikan dengan apa yang sedang diajarkan ya. Ragam media pembelajaran terutama yang berbasis TIK ya. Jadi ada yang kategori by design, Bapak Ibu sendiri yang membuat, ada kategori yang tersedia. Ini tadi saya menjelaskan yang tersedia, yang dibuat oleh pemerintah, bagaimana kita memanfaatkannya, yaitu melalui ya monggo. Mau lihat video Pak Yahya yang tadi yang mengajar, yang tadi kategorinya SMK. Dan ini saya buat hanya dengan handphone saja Bapak Ibu ya. Saya buat dengan handphone saja di ruangan hotel ya, dimana belakang saya itu saya kasih kain warna hijau, sehingga kain warna hijau tersebut bisa hilang dan kita bisa ganti
background sesuai dengan yang kita inginkan. Bapak Ibu mulai nanti memilih background ruang kelas, background di dalam bandara, background di studio. Ini adalah permainan ketika nanti proses pasca produksi membuat video pembelajaran ya. Kalau bisa dipercepat, bisa di slide-nya di agak ketengahkan boleh Pak. Nggak harus nunggu sampai habis. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Videonya saya download Pak, nanti saya share di grup aja Pak. Boleh. Ya bisa Ya, juga boleh linknya, bisa juga nggak perlu di download tapi linknya di copy, linknya di copy, kemudian di share ke grup juga bisa ya. Jadi banyak cara ya, boleh nge-share linknya atau di download dulu nggak apa-apa. Dan Bapak Ibu nanti bisa explore lebih lanjut apa isi rumah belajar ini selain sumber belajar. Di situ nanti ada gamenya kayak apa, bentuk gamenya, ada augmented reality-nya dan bentuk lain-lain. Mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut di lain sesi. Kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama bapaknya Sudah. Tapi menurut saya sih menarik ini. Ya, menarik sih. Sedikit tantangan ya, kita sedikit belajar teknologi dan IT di sini. Iya, makanya dari tadi Ilmu baru. saya berusaha akhirnya masuk di akhir.